untuk kekuatan jasmaninya, kesaktiannya, kesehatannya, karirnya, segala macamnya yang sejenis dengan hal-hal yang terkait dengan duniawi, maka tunggulah yang berperan. Om Awignamastu Namasidam Om Sidir Astu Tak Astu Swaha Om Swastiastu. Para sahabat renungan Dharma yang saya hormati, ada beberapa tayangan tentang hal yang akan saya paparkan ini, yaitu tentang merajan. Merajan itu kan pura keluarga, jadi setiap keluarga di Bali itu pasti ada merajannya. Juga di luar Bali juga ada merajannya. Sampai di Lampung pun saya lihat banyak komunitas Hindu asal Bali itu punya merajan. Saya ingin lebih menyederhanakan pemahaman tentang merajan ini. Karena saya sendiri yang lahir di Bali, lahir dengan sesaji Bali, sudah sangat merasakan nikmat, manfaat, serta begitu dekat saya dengan merajan. Walaupun saya sudah 40 tahun tinggal di luar Bali, namun di dalam kehidupan sehari-hari, dalam hati saya, dalam pikiran saya, yang namanya merajan ini tidak pernah lepas. Artinya apa? Saya walaupun mungkin kalau ditanya sumber sastranya, ya yang saya tahu hanya Purwabumi Kamulan ya, Purwabumi Kamulan, mungkin banyak lagi sastra-sastra yang lain di Bali. Tapi saya tidak merasa perlu sebanyak itu tentang sastra-sastra merajan ini, sepanjang saya bisa menjelaskan kepada istri saya, kepada anak, ya mungkin nanti kepada cucu saya tentang merajan ini. Sehingga karena saya sudah merasakan, sudah puas dengan apa yang saya dapatkan dari konsep merajan ini, maka saya terhenti untuk menelusuri sumber-sumber sastranya. Dan saya mencoba untuk menggunakan sebuah pola yang namanya Tattva Darsana Weda. Nah, ini sebetulnya kan ajaran Samkhya ini, ya. Ini kan termasuk jarana yoga sebetulnya. Nah, saya dapatkan pola ini ketika saya membaca sebuah buku yang direkomendasi oleh Suwargi Ide Pedane Putra Telaga. Beliau tahun 1996 adalah Ketua Umum PHD Pusat. Nah, saya suka dengan pola ini karena di sana ada yang namanya darsana, yaitu mencari kebenaran dengan ilmu logika dan analisa kritis. Nah, inilah pola yang saya gunakan ketika saya mencoba untuk memahami tentang merajan ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seorang tokoh Hindu dalam sebuah skripsinya itu berbicara tentang merajan. Beliau mengatakan bahwa merajan itu menurutnya terdiri dari dua kata. Yang pertama mertiu. Mertiu itu artinya maut atau mati. Dan yang kedua jana, artinya lahir. Lalu dari dua kata ini menjadi merajan, tentu Anda semua boleh mengiyakan, boleh juga tidak ada masalah. Tapi itulah yang saya pahami, bahwa menurut saya dari tiga bangunan atau pilihan utama yang ada dalam sebuah merajan, itu masing-masing tidak jauh dari gambaran seorang manusia sendiri. Yang pertama adanya kemulan, rongtlu, 3 lubang. Jadi kemulan ini ya katanya mula, awal, asal, atau orang mengatakan wit. Nah, buat saya yang namanya rongtlu ini adalah lintasan. Artinya semua manusia Hindu, khususnya Bali, lahir atau perjalanan sang Atman
atau sang jiwatman itu melalui yang namanya rong telu ini. Disinilah sang Atman mendapatkan energi spirit untuk membumi. Nah, energi spirit untuk membumi, ya, untuk hidup di bumi maksudnya. Nah, kemudian ketika ada peristiwa kematian, maka sang jiwa pun akan melanjutkan perjalanannya ke alam-alam yang lebih tinggi melalui rong telu ini. Sehingga rong telu ini sering dikatakan yang satu rong untuk perjalanan jiwa wanita, yang satu rong untuk perjalanan jiwa pria, dan rong yang tengah bisa pria, bisa wanita kalau status rohaninya sudah menjadi Betara Yang Guru, sudah menjadi Istadewata. Nah, kemudian rong telu kemulan ini, ya, saya simpulkan tadi saya akan singgung sedikit, lintasan dari orang lahir dan orang mati. Itu tentu nyangkut manusia lah. Yang kedua, bangunan penting yang disebut dengan pelinggih taksu. Nah, saya bicara hanya bangunan inti loh ya, tidak dengan bangunan-bangunan yang lain. Ya, pelinggih taksu. Nah, sering menjadi pertanyaan, siapa yang menggunakan pelinggih ini sebagai media atau sebagai wahana untuk menyalurkan energi ketaksuannya kepada keturunannya? Saya menyimpulkan bahwa beliau juga adalah leluhur yang sudah sempurna, sudah menjadi Istadewata, sudah menjadi Betara Yang Guru. Pelinggih taksu ini dimanfaatkan oleh beliau untuk menyalurkan energi ketaksuannya. Misalnya kecerdasan, ya, kepandaian kepada keturunannya. Jadi taksu itu sebetulnya bisa dipahami sebagai sebuah daya dukung. Sebuah daya dukung dari leluhur kepada keturunannya untuk semua jenis profesinya. Dengan catatan sang keturunan bakti kepada leluhur. Jadi di rong telu juga untuk rong tengahnya terkait dengan Betara Yang Guru. Kemudian di taksu juga tidak salah menurut saya, beliau juga lah yang berperan, ya, memberikan daya dukung kepada keturunannya. Ini pelinggih penting yang kedua. Nah, ini juga terkait dengan kehidupan manusia. Dalam manusia, kalau dia tidak ada daya dukung, tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, tidak mampu melaksanakan profesinya, dan tanpa daya dukung, jangan pernah menganggap bahwa kita akan bisa sukses hidup di dunia ini atau menjalani kehidupan di dunia ini. Kita membutuhkan taksu, kita membutuhkan daya dukung. Dan setiap profesi tidak bisa lepas yang namanya daya dukung ini. Boleh saja orang mengatakan, oh saya yang memberikan, yang mendukung saya Tuhan. Boleh saja mengatakan demikian. Tapi yang jelas, dalam konsep kehidupan di Bali, salah satu pelinggih utama atau bangunan utama yang sebetulnya sangat terkait dengan kehidupan di dunia ini. Orang boleh cerdas, orang bisa cerdas, orang bisa sukses. Tanpa daya dukung, tanpa taksu, tentunya akan gagal. Inilah kemudian sering orang mengatakan, wah dia seorang penari yang metaksu, dia seorang pengacara yang metaksu, dia seorang petani yang metaksu. Nah ini artinya apa? Beliau itu memang mendapatkan daya dukung dari leluhurnya sendiri. Nah ini pelinggih yang kedua, yang utama. Pelinggih yang ketiga, yang kelihatannya jelek ya, tidak indah begitu. Hanya katakanlah sebuah pelinggih, bangunan yang sangat sederhana, yang kalau tidak salah dulu sering disebut di keluarga saya itu tugu. Sekarang orang mengatakan penglurah. Kalau saya bilang bukan penglurah itu. Lurah itu seseorang yang punya kekuasaan atau wilayah yang sangat luas. Sementara tugu ini kan hanya seputaran Merajaan saja. Hanya seputaran Merajaan saja. Tapi jangan pernah meremehkan perannya atau fungsinya sang tugu ini.
Kalau tadi kita sudah bicara roh, Atman, dengan rong kelunya. Kita sudah bicara taksu, ya, taksu, daya dukungnya, ya. Tanpa roh kita nggak bisa hidup, tanpa Atman kita nggak bisa hidup, tanpa daya dukung juga kita tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini. Nah, sekarang tugu ini apa? Tugu ini terkait dengan kekuatan jasmani, atau boleh dikatakan panca mahabhuta itu perannya lebih besar dominan oleh tugu ini. Kalau demikian, seseorang yang akan lahir untuk Atmannya, kaitannya dengan rong kelu, untuk kecerdasannya, keahliannya, terkait dengan taksu, untuk kekuatan jasmaninya, kesaktiannya, kesehatannya, karirnya, segala macamnya yang sejenis dengan hal-hal yang terkait dengan duniawi, maka tugulah yang berperan. Nah, itu kalau orang lahir, lalu dia besar, tetap dia perlu energi dari tubuh untuk kekuatan fisik, kesehatan, kesaktian. Maka ketika orang itu kelak mati, maka semua yang dia dapatkan di dunia ini selama dia hidup, dia harus kembalikan lewat tubuh. Termasuk pelajaran kanda 4, termasuk kesaktian. Termasuk mungkin ada yang pakai susuk barangkali. Tetap tubuhlah yang bisa menyerap semua itu dan mengembalikannya ke alam. Jadi jangan remehkan bangunan yang jelek ini. Ya, tubuh perannya seperti itu. Maka tadi pada awal paparan ini saya mengasakan bahwa 3 pelinggih atau bangunan utama yang ada di Merajan umat Hindu di Bali tidak lain merupakan gambaran atau wujud fisik terkait dengan Atman, terkait dengan taksu, daya dukung, terkait dengan kekuatan jasmani. Nah, jadi ingat, beliau-beliau yang sering atau hobi mencari kesaktian, ya, kesehatan dan lain sebagainya yang membuat dirinya sehat, maka begitu usianya sudah sepuh, jangan lupa kembalikan semua yang Anda dapatkan di dunia ini sebelum Anda melanjutkan perjalanan jiwa Anda lewat rong telu. Nah, Bapak Ibu sekalian, renungan Dharma yang saya hormati. Apa yang saya paparkan ini sebetulnya mungkin ada juga disebutkan dalam sastra-sastra lokal di Bali. Namun sesungguhnya saya lebih banyak menggunakan pola pikir dan pola pencarian kebenaran dengan apa yang saya sebutkan tadi, yaitu Tattwa Darsana Weda, yang merupakan atau sumbernya mencari kebenaran dengan ilmu logika dan analisa kritis, yang sesungguhnya ini merupakan bagian daripada ajaran Samkhya, yaitu Jnana Yoga. Bapak Ibu sekalian, para sahabat renungan Dharma yang saya hormati, ini mungkin perlu direnungkan bahwa kerajaan di Bali memang dibuat desainnya oleh para leluhur Bali dengan tujuan kalau saja kerajaan ini dirawat, dipelihara, dilestarikan secara tepat, maka kerajaan akan merupakan atau menjadi sumber kesehatan lahir batin, kemakmuran, dan kesejahteraan kehidupan dalam keluarga Hindu di Bali. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri penyampaian ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.